Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Neraca Sumber Daya Alam. Dengan nama-nama kelompok, Injilia Roti dengan NIM 1903110487, Christina Rampun dengan NIM 1903110488, Mutiara Tumurang dengan NIM 1903110491, Olivia Sekeon dengan NIM 1903110492, Piko Wandik dengan NIM 1903110493. Slide selanjutnya. Konsep neraca sumber daya alam. Pengertian neraca sumber daya alam. Neraca sumber daya alam adalah sistem mengukur keberlanjutan dan ketahanan dari permodalan pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pengertian analisis neraca sumber daya alam. Analisis neraca sumber daya alam adalah penghitungan dan perkiraan yang dapat merepresentasikan proyeksi pengolahan sumber daya alam agar tidak terjadi kelangkaan dalam wilayah akan berakibat pada stabilitas harga bahan yang juga bisa jadi mempengaruhi stabilitas harga nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Christina Rampun. Perhitungan sumber daya alam. Perhitungan sumber daya alam lingkungan semakin mendapatkan perhatian dari berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun demikian, pemahaman mengenai konsep dan metode perhitungannya masih bervariasi, terutama apabila perhitungan itu mencakup penilaian dalam arti uang. Banyak negara yang sudah menghitung sumber daya alamnya, tetapi dalam arti fisik saja. Tetapi banyak pula yang sedang mencoba untuk menghitungnya dalam arti uang. Pentingnya penyusunan neraca sumber daya alam. Penyusunan neraca sumber daya alam, perhitungan neraca sumber daya alam. Penyusunan neraca sumber daya alam merupakan modal awal untuk pemanfaatan sumber daya alam dan untuk menghitung ketersediaan sumber daya serta potensi yang dapat dihasilkannya. Dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Diperlukan data dan informasi neraca sumber daya alam daerah yang menyangkut potensi, jumlah dan sebaran serta sumber daya alam yang bereferensi kebumian. Dengan demikian, neraca sumber daya alam menjadi sangat penting untuk mendukung penyusunan KLHS, karena informasi tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam dapat diperoleh melalui analisis neraca. Hasil penyusunan neraca sumber daya alam memberikan beberapa rekomendasi dan kebijakan, antara lain adanya penyimpangan pemanfaatan ruang aktual disebabkan keterbatasan ruang bagi penduduk untuk beraktivitas atau pemanfaatan lahan budidaya di kawasan lindung yang sudah ada sebelum ditetapkan sebagai fungsi lindung oleh pemerintah. Selain itu, neraca sumber daya alam juga merekomendasikan perlunya kerjasama dan integrasi ataupun sharing data dengan stakeholder terkait dalam konteks pemantauan dan penyusunan neraca sumber daya alam. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Piko Wandi. Manfaat neraca sumber daya alam. 1. Mengamankan kekayaan negara di perbatasan. 2. Menampilkan kekayaan negara secara utuh. 3. Memanfaatkan kekayaan negara secara optimal. 4. Perencanaan pembangunan
memperhatikan potensi SDH yang ada. 5. Pemetaan kekayaan negara. Lanjut. Lanjut slide berikut. Supermoko 2012 dijelaskan oleh EMS Supermoko 2012 bahwa neraca sumber daya alam dan lingkungan sendiri memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat menilai proses dan hasil pembangunan secara menyeluruh dan objektif. 2. Dapat menilai dengan lebih lengkap dan teliti mengenai potensi pembangunan di masa yang akan datang. 3. Memperjelas hak kepemilik sumber daya alam. 5. Memperjelas kompensasi baik fisik maupun moneter terhadap kerugian dan kerusakan yang terjadi terhadap sumber daya alam dan lingkungan. 6. Dapat dilakukannya pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Injilia Roti. Klasifikasi neraca sumber daya alam. Neraca fisik mendapatkan gambar arus barang lingkungan ke dalam penggunaan ekonomi, merekam perubahan yang terjadi selama periode perhitungan. Neraca moneter menyajikan nilai moneter sumber daya alam. Setelah melalui perhitungan, ada cara-cara penilaiannya dan disepakati baik untuk meneraca sumber daya alam yang diambil dari dalam tanah, mineral, dan di atas tanah hutan secara degradasi lingkungan yang ditimbulkannya. Next. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam melakukan evaluasi ekonomi terhadap sumber daya alam dan lingkungan. 1. Langkah pertama dalam melakukan penilaian adalah mengidentifikasikan dampak penting dari suatu kegiatan atau kejadian. 2. Langkah kedua, mengkualifikasi besarnya dampak tersebut. Misalnya, berapa besar tingkat erosi tanah yang terjadi, berapa volume produksi pertanian yang hingga dan atau berapa energi listrik yang hingga sehubungan dengan perubahan tingkat erosi tersebut, atau berapa banyak hilangnya produk iklan karena perdagangan di pantai akibat erosi tersebut. 3. Langkah ketiga, dampak kuantitatif dinyatakan dalam nilai uang. Harga ini merupakan langkah yang paling sulit dalam proses penilaian lingkungan. Langkah keempat, membuat analisis ekonomi, misalnya dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat yang diperluas atau analisis PDRB hijau. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Tumurang. Kendala dalam menyusun neraca sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia belum mencukupi. Kemampuan dalam pengukuran nilai aset belum mumpuni.
Sebaran SDM yang belum merata. Yang kedua, teknologi. Belum didukung teknologi yang canggih. Yang ketiga, keuangan. Butuh alokasi dana yang cukup untuk membiayai SDM dan teknologi. Selanjutnya, kendala yang keempat, luas wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara kelautan yang sangat luas. Banyak daerah yang belum terjangkau. 5. Koordinasi. Melibatkan berbagai instansi, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Dan dilakukan secara sektoral. Yang keenam, pasca penyusunan. Pemanfaatan aset potensial dan neraca sumber daya alam, pemeliharaan dan penata usahaan, pengawasan dan penertiban. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada salah kata atau salah penulisan, kami mohon maaf. Terima kasih. Olive,